Vespa tak pernah berhenti untuk berinovasi. Mungkin salah satu kata itulah yang tepat menggambarkan tentang Vespa di masa saat ini. Vespa yang telah lama ada, tidak lekang oleh waktu dan tidak pernah tergerus oleh zaman. Vespa menghadirkan cita rasa seni dan teknologi yang sangat canggih. Untuk video kali ini, admin akan membahas tentang era baru Vespa milenium ketiga atau Vespa generasi ketiga, khususnya untuk Vespa Matic. Ya, langsung saja tanpa basa-basi, cekidot, mari kita jabarkan Vespa dari generasi ke generasi part 2. Era milenium ketiga ditandai dengan lahirnya Vespa ET4. Vespa ini berbodi kecil, bermesin 4 tak, dan bersistem pengkabutan karburator pada 125 cc dan juga bersistem injeksi pada 2 tak 50 cc. Vespa ET4 ini menampilkan desain yang sangat cita rasa klasik, tapi juga dilengkapi dengan teknologi yang sangat mumpuni. Vespa ET4 ini sudah dilengkapi dengan sistem keamanan immobilizer pada 150 cc. Dan dengan sistem immobilizer tersebut, Vespa ini tidak dapat dicolong ya teman-teman ya. Jadi Vespa ini membubuhkan sebuah teknologi yang sangat maju pada zamannya. Pada 1996, di mana motor di Indonesia masih menggunakan motor yang jadul-jadul yang mudah untuk dicolong. Tapi Vespa dengan cc kecil ini sudah menghadirkan teknologi yang sangat canggih atau melembuhi pada zamannya. Mesin Vespa menggunakan mesin 2 klep atau mesin 2V dengan nama lain Leader Engine, Low Emission Advanced Engine Range. Itu adalah singkatan dari Leader Engine, di mana mesin ini mampu membuat motor menjadi sangat ramah lingkungan dan diklaim mampu menghasilkan atau menekan emisi sampai Euro 3 pada saat itu. Bayangin bos, pada saat itu sudah Euro 3 lah, kita tahun 2000 aja masih pakai Euro 2 aja belum. Selanjutnya pada tahun 2005 Vespa meluncurkan kembali Vespa LX untuk menggantikan dominasi dari Vespa ET4 yang saat itu mengalami penjualan yang sangat moncer. Vespa ET4 dalam rentang 96 sampai dengan tahun 2000-an mampu terjual 460.000 unit yang terjual sangat bagus pada kuartal penjualan tahun itu. Vespa LX ini ditujukan untuk mengganti dominasi dari Vespa ET4 yang sangat legendaris. Vespa ini menghadirkan bodi kecil, mengusung mesin 2 klep yang masih sama menggunakan Leader Engine, tetapi dengan bodi tekukan yang lebih milenium pada saat itu, karena dia meluncur tahun di 2005, makanya dibuat agak sporty dibanding dengan Vespa ET4 yang lebih klasik pada saat itu. Penambahan yang signifikan adalah pada teknologi injeksi yang kala itu hadir di seri 150 cc-nya. Vespa LX ini membuktikan dirinya adalah sebagai entry level terbaik. Terbukti dari 2005 sampai saat ini Vespa ini masih eksis terjual. Sekarang bahkan sudah memasuki LX generasi ketiga, di mana LX yang pertama adalah LX yang 2005 ini, LX kedua adalah LX Asia Pacific made in Vietnam, dan LX ketiga ini nanti adalah LX facelift yang akan kemungkinan besar dirakit di Indonesia. 50 tahun setelah keluarnya Vespa GS Grand Sport, Piaggio dan Vespa kembali menghadirkan motor dengan teknologi yang canggih dengan serta power yang besar, yaitu adalah Vespa GTS 250 IE. Dilengkapi dengan engine 250 cc SOHC berpendingin cairan, Vespa ini mampu menghasilkan daya sebesar 22 PS atau 16,2
kW pada 8.250 rpm. Selanjutnya pada tahun 2006 Vespa kembali menghadirkan Vespa dengan gaya vintage seperti tahun 50-an ya. Jadi Vespa ini tuh mengusung gaya klasik seperti tahun 50 dan 60 yang menggunakan stang model bar end terbuka seperti itu, jok terpisah. Vespa ini sama seperti halnya Vespa LX ya, tahun 2005 itu masih menggunakan engine yang sama dan sistem teknologi yang sama. Dan selanjutnya pada tahun yang sama, masih di tahun 2006, Vespa kembali meluncurkan Vespa dengan gaya 50-an dan gaya 60-an, yaitu adalah Vespa GTV. Vespa ini berbasis mesin sama seperti Vespa GTS 250, tapi dia mengusung seperti LXV, dia mengusung gaya klasik ya. Ini terlihat sekali di mudguard depan atau di spakbor depan ada lampunya. Jadi itu mengingatkan saya pada prototipe pertama di tahun 50-an di mana lampunya ditaruh di mudguard depan atau di spakbor depan. Vespa ini masih terus ada sampai sekarang dan kemarin diperingati untuk Vespa Sejourny. Nah, kemudian di tahun 2007 lahirlah Vespa S. Vespa ini menjadi karakter ya. Jadi dia menggambarkan semua karakter desain sporty yang ada pada Vespa, khususnya yang terilhami oleh Vespa Special 50 yang dikeluarkan pada tahun 1970-an. Vespa ini menjadi basis Vespa small frame atau Vespa berangka kecil di era modern. Vespa ini menggunakan engine yang sama seperti pada Vespa LX dan menggunakan bodi belakang yang sama pada Vespa LX. Buritan yang berbeda adalah pada dasi depan, terus ada lampu depan dengan jok yang model single seat juga, dan juga dengan shock yang berwarna merah sehingga dia tampilannya lebih sporty. Oke, untuk selanjutnya hadirlah Vespa Primavera. Pada tahun 2011, Piaggio Global merilis secara resmi lahirnya kembali skuter legendaris, yaitu Primavera. Skuter Primavera yang pernah berjaya pada pendahulunya di recycle lagi atau dibikin dengan desain yang lebih modern. Vespa ini mengusung tema anak muda karena Primavera dalam bahasa Italia sendiri jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah generasi muda. Primavera memiliki mesin 3V yang sama seperti LX 3V. Dia ada berkubikasi 125, 150. Yang masuk ke Indonesia lewat Vietnam adalah yang 150 cc. Selanjutnya pada tahun 2013 lahirlah sang masterpiece. Ya, dia disebut masterpiece karena Vespa Ricordo Italiano ini dibuat secara handmade dan beredisi khusus atau limited edition. Vespa ini mengusung gaya yang sangat elegan. Dia sepenuhnya dibuat handmade dengan jumlah yang terbatas. Vespa ini awal kemunculannya di Indonesia, saya ingat betul, Indonesia hanya kebagian kuota 51 unit dan itu pun habis terinden sebelum di launching. Jadi barangnya belum dibawa ke dealer, dia sudah habis, teman-teman. Bayangkan berapa kerennya Vespa ini. Vespa ini kalau nggak salah dulu saya ingat dibanderol sekitar 100 jutaan. Tapi kalian tahu sendiri harga secondnya sekarang sudah 3 kali lipatnya. Vespa ini memang sangat keren dan layak disebut sang masterpiece 946 Ricordo Italiano. Selanjutnya di seri pamungkas pada tahun 2014 lahirlah Vespa yang sekarang ini sangat laris di Indonesia, yaitu adalah Vespa Sprint. Vespa Sprint ini lahir setahun kemudian setelah lahirnya sang Primavera. Vespa ini menggunakan chassis yang sama seperti Primavera tapi dengan teknologi yang berbeda. Vespa ini mengusung teknologi Piaggio
Fuel Injection System atau PFIS yang kini menjadi berkembang di teknologi iGate. Jadi sebelum ada iGate muncul, Primavera yang masuk ke Indonesia, dia lebih dulu menggunakan teknologi PFIS. Jadi PFIS itu adalah apa? PFIS itu adalah komponen ECU dan throttle body yang terpisah. Karena kalau yang pada edisi sebelumnya rata-rata menggunakan MIU Marelli Integrated Unit, dia menggunakan ECU dan throttle body yang menyatu. Nah, hadirnya Vespa Spin ini memberi perubahan dan sangat laris di Indonesia. Kemudian pada tahun 2017 lahirlah Vespa Elettrica. Vespa ini berbeda dengan Vespa yang lain karena Vespa ini mengusung mesin dengan teknologi listrik. Jadi ini vehicle pertama yang dibikin sama Piaggio. Vespa Elettrica ini menggunakan baterai 86 ampere hour dengan voltase baterai 48 volt, dinamo atau BLDC 3,6 kW dengan waktu pengisian 4 hour atau 4 jam. Kapasitas baterai residual 80% dan dapat mencapai kecepatan 70 km per jam serta 40 km per jam pada mode Eco. Jadi kalau mode Eco memang dia lebih lambat untuk menempuh atau menghasilkan jarak atau range yang lebih panjang. Oke, mungkin itu saja yang dapat admin sampaikan. Bila ada kekurangannya atau kesalahan data dan kesalahan teks yang admin sampaikan, admin meminta maaf. Dan jika teman-teman ada ide atau ada pendapat lain, silahkan tambahkan di kolom komentar. Oke, sekian saja dari admin. Kalau mau di-subscribe ya nggak apa-apa, di-subscribe ya nggak apa-apa, terserah lah pokoknya. Salam terus Vespa sejuta saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.